Selamat malam, selamat datang kembali dalam channel Radar Saham. Seperti biasa kita akan melakukan persiapan untuk menghadapi market tanggal 2 Juni besok dengan mereview beberapa saham pilihan dan tentunya dari IHSG. Oke, kita langsung mulai aja. Kemarin tanggal 31 Mei, akhir Mei, IHSG ternyata ditutup cukup menarik, cukup baik, yaitu dengan bullish engulfing, dan dia sudah menembus MA20. MA20 ini MA jangka pendek. Namun dia menembus dengan cukup baik, walaupun di sini ada pin bar, dia berhasil break resistannya. Namun saat ini IHSG masih berada di dalam area supply area atau area resisten dan membentuk area demand yang baru. Ya. Jadi sementara area 5943 sampai dengan 5981 ini berpotensi untuk menahan sejenak. Namun ada beberapa skenario yang akan terjadi menurut saya, karena dia bullnya cukup kuat. Bisa jadi besok langsung tembus atau turun dulu baru tembus. Tapi kalau dilihat dari keadaan market Asia, Eropa, dan Amerika kemarin dan hari ini, kelihatannya bakal naik. Ya, kemungkinan untuk sampai jebol ke bawah kayaknya belum. Ya, jadi kemungkinan agak pasti ada potensi besar untuk naik karena market korelasinya pada naik semua. Gitu. Jadi ada beberapa faktor yang menguatkan kemungkinan untuk IHSG besok lanjut naik. Bagaimanapun juga tetap dipersiapkan antisipasinya, bukan berarti kalau optimis naik terus kita ugal-ugalan dengan lot besar-besaran gitu juga enggak. Namun tentunya dengan adanya pandangan-pandangan sebelum kita masuk mulai market itu membuat kita dapat mempersiapkan diri lebih matang. Oke, kita lihat aja minggu depan dalam beberapa candle yang akan terbentuk apakah MA50 dan MA20 ini bisa golden cross dan IHSG bisa kembali ke track garis putus-putus hijau ini. Kalau iya, berarti sangat besar kemungkinan IHSG akan kembali ke dalam zona uptrend, ya. Tapi kalau belum bisa, ya dia mungkin akan sideways dulu atau mungkin ya ada potensi turun. Kita akan nggak tahu ya, karena market itu bukan milik kita. Jadi yang kita bisa lakukan adalah memperkirakan bagaimana probabilitasnya yang paling tinggi. Oke, langsung aja kita review sejenak ya saham-saham. Sebentar, untuk market Asia kita tengok sebentar ya. Hari ini cukup naik signifikan. Mulai dari market Hong Kong hari ini naik lumayan signifikan. Kemudian Eropa kita wakili dengan Jerman ya. Tax futures naik juga. Kemudian S&P ini belum jalan. Futuresnya sudah naik. Kemungkinan sebentar lagi opening market 30 menit lagi saya kira ada potensi jebol ini, masuk all time high lagi mungkin ya, atau kalau nggak dia pullback dulu baru naik. Tapi saya kira ada potensi untuk naik lebih lanjut, dan kondisi seperti ini akan juga mempengaruhi IHSG. Oke, langsung kita lanjut review sebentar ke beberapa saham yang sebelumnya tanggal 31 ya, atau minggu lalu yang direkomendasikan untuk tanggal 31. Kita lihat bagaimana keadaannya sekarang. Kita review singkat aja, kemudian baru kita masuk ke saham-saham pilihan untuk besok. Pola sempat direkomendasikan
dan bener naik, walaupun kemudian dibanting turun. Karena ini memang saham gorengan ya, jadi saya ucapkan selamat bagi yang sudah ambil cuan. Kalau saham gorengan ya, bukan untuk hold terlalu lama, jadi Anda untung 5-10% kabur, dan itu sudah lebih. Untuk BGTG mirip dengan pola, ternyata kemarin langsung dibuka gap up dan naik. Selamat bagi yang sudah untung. Dan mungkin kalau Anda memasang trailing stop ya Anda kena trailing stop, jadi nggak sampai rugi. Tapi saya kira pasti ada sebagian dari Anda yang cuan, dan ada juga yang mungkin masih belum kena stop loss. Tapi saya kira so far baik pola maupun BGTG ini masih dalam pullback yang sehat. Cuma namanya gorengan ya, kadang-kadang dia bisa edan juga, dia langsung dibanting gini juga bisa. Makanya stop lossnya dan lotnya harus lebih ketat ya kalau gorengan. Tapi saya kira dengan optimisme IHSG yang seperti saya jelaskan tadi, kemungkinan besok nggak turun-turun amat. Kemungkinan ya paling turun sejenak sampai minimum, saya kira ya kalau sentimennya bagus ya akan naik sampai sinilah. Berikutnya MTWI kemarin, ini sama juga masih dalam kondisi pullback yang baik. Saya kira ada support di sini. Jadi kemungkinan besok sampai sini lalu naik atau langsung naik kalau IHSG-nya naik. Dinar ini kemarin naiknya banyak, selamat bagi yang sudah cuan. Tuh, walaupun ayunannya cukup gede ya, jadi kemarin sempat naik sebentar, habis itu dibanting turun, kena MA 200 ya naik lagi. Ya ini saham gorengan ya, turun habis itu naik kotos-kotos. Selamat bagi yang sudah untung. Oke, kita lanjut BKSW. BKSW juga kemarin sempat naik, kemudian dibanting turun, naik lagi, membentuk doji. Saya kira masih dalam pullback yang sehat, dan kemungkinan kalau IHSG besok bagus dia bisa naik ke MA50, atau ya ini kelihatannya di atasnya nggak ada terlalu banyak resisten ya. Jadi kalau dia bisa tembus ekor candle yang ini, kemungkinan bisa sampai sini ke 221-an. Tapi itu ya nggak selalu, namanya juga gorengan. Nggak apa-apa kita trade saham gorengan asalkan kita bisa memanage ya. Karena kalau saat IHSG lagi downtrend kita nunggu blue chip ya gak lucu ya. Dapur kan harus mengepul, jadi kita tetap harus trade, asalkan kita harus bisa memanage nya dengan baik. Saya kira banyak juga teman-teman di grup yang cuan ya, gak karu-karuan cuannya. Saya kira sah-sah saja asalkan kita bisa mengatur emosi, mengatur antisipasinya, mengatur position size-nya, should be okay. Ini kelihatannya masih akan mantul daerah sini, kemudian lanjut naik. BNBA kemudian ada INBC kemarin, ini juga naik banyak. Selamat bagi yang sudah cuan. BFIC kayaknya besok INBC agak high risk untuk masuk lagi, tapi kalau Anda berani silahkan, asalkan tetap dijaga stop lossnya. BFIC masih pullback walaupun agak dalam, tapi dia sekarang masih berada di area demand, tidak apa-apa ya. Jaga stop lossnya di bawah candle ini kira-kira 149. Kemudian INTP dari EDX 30 kemarin juga naik. Ini menandakan optimisme ya. Biasanya ini lemot banget saham ini, ternyata dia terbang. Saya kira dia minimal akan ke 12.250-an pas di MA20, atau ya di kisaran sini ya 12.400-an. Kalau besok IHSG tower bank ya mungkin dia bisa
lebih dari itu. Kelihatannya di atas ini yang resistennya agak kuat sih di daerah 12.300-an. Selamat bagi yang sudah cuan ya. BBRI ini juga kemarin banyak diborong oleh asing, masuk juga dalam rekomendasi untuk besok. Kelihatannya lanjut. Seperti yang saya sering bilang, itu ada candle yang paku kebalik. 1, 2, itu namanya candle gravestone. Tapi kita sebut candle paku kebalik aja. Sorry, minum sebentar. Dan ditutup dengan keadaan bull yang hampir full power. Kelihatannya dia masih ketahan sama resisten di daerah sini. Nggak apa-apa, saya kira besok cukup yakin akan naik ya, masih akan ditembus ini MA50 ini kayaknya. Apalagi asing borong. Atau paling nggak kalaupun dia turun ya, dia akan pullback mungkin setengah candle ini, baru kemudian naik. Ya bisa aja lah, turun mah bisa aja, dibanting dulu sejenak, kemudian jangan takut untuk ngambil lagi. Stop lossnya di bawah 3928 ya, atau di bawah candle ini dah, di bawah MA200 ini juga tidak apa-apa. Selamat bagi yang sudah untung. Kemudian Tebik Tebik juga naik. Selamat bagi yang sudah cuan. Kemungkinan besok lanjut atau mantul di 2.500-an dan lanjut naik. Untuk yang lain, sebentar. BMTR ini juga bagus. Kemarin sempat naik, kemudian dibanting lagi. Bagi Anda yang belum masuk, sebaiknya nunggu di area 266 saja, tidak usah masuk dulu. Tapi kemarin dia pullback ya dari support ini. Selamat bagi yang sudah untung. Kemudian dibawa turun lagi. Jadi ada potensi kan Anda begitu naik ambil take profit. Kalau Anda tidak serakah harusnya sudah cuan ya. BMTR, CARE. Kesimpulannya dari rekomendasi tanggal 31 banyak cuannya ya. Kalau ini masih belum bergerak, CARE, tapi masih dalam pullback yang sehat, Anda boleh hold dengan stop loss seperti kemarin. MBSS masih dalam pullback yang sehat. Ini pas berada di area support 468. Mungkin kalau besok ini juga di MA20, jadi besok bisa naik lagi. Overall di atas nggak ada resisten yang terlalu tebal. MBSS, kemudian kita masuk NIKL. Ini saya bilang bisa swing kan ya. Dan nikel juga hari ini tercatat naik, jadi saya yakin besok besar kemungkinannya akan terbang naik sampai sini, kira-kira 1360-an lah. Atau hampir 1360. Kalau Anda agresif, Anda boleh langsung masuk. Stop loss di bawah candle ini di sekitar 1150. Atau Anda mau menunggu pullback di sekitar di bawah candle ini sambil dilihat bid overnya yang tebal di mana, Anda bisa masuk. Kemudian ITMG belum ya. Saya kira kalau Anda belum punya, lebih baik seperti kemarin saya bilang, tunggu aja di bawah. Copex belum begitu memuaskan. Masih belum kena stop loss. Bagi Anda yang mau exit boleh keluar dulu, karena ini candlenya agak nggak enak. Atau kalau Anda mau hold, jangan lupa stop lossnya 170-an ya. Jangan digeser-geser ya stop lossnya, itu namanya Anda disiplin trading ya, jangan dipolor-polorin. Silo belum bergerak. Palem sukses besar kemarin, tuh naik ya. Palem, selamat bagi yang sudah cuan.
jos kotos-kotos ini ya. Saya kan bilang boleh Anda tunggu pullback, yang agresif boleh langsung masuk. Ini yang agresif Anda menang banyak ini. Kemarin masuk one of the top gainer bersama INPC. INPC ranking 134%. Sekali lagi saya katakan, ucapkan selamat bagi Anda yang sudah cuan dan mengikuti channel ini ya. Makanya kasih tahu teman-teman supaya teman-teman Anda pun bisa mendapatkan keuntungan yang sama. Yellow masih belum. Kita harapkan dia bisa naik karena ini ada candle yang favorit ya. Stop lossnya di bawah average candle ini sekitar 100-an. Kita tunggu aja, moga-moga besok kedorong naik. MPPA dan MLPA seperti saya bilang kayaknya hati-hati dulu. Oh, tapi kemarin kayaknya dia hijau. Kalau saya wait and see dulu karena dia masih di resisten juga ya. Dan kemarin sudah banyak digoreng, hati-hati, sudah agak tinggi. Lebih baik Anda cari saham yang lain. Lebih baik Anda ketinggalan MLPL, MPPA daripada kecantol. Kalau saya. Tapi kalau Anda yang sudah punya dari bawah ya monggo, Anda bisa trailing stop. Tentunya Anda sudah cuan cukup banyak. Kalau saya sih ya ini belum patah tren sih ya. Tapi kalau saya sih saya ambil aja. Baca belum bergerak, belum tembus juga. Saya kira kalau belum masuk enggak usah masuk. BBYB lumayan, Anda boleh tahan. Bagi Anda yang kemarin sudah masuk, sudah cuan, selamat. Anda boleh hold. Saya kira besok potensi ke 487-an atau ke mungkin bisa lebih tinggi ya, kalau ISG terbang. BNBA masih belum bergerak. Sesuai dugaan dia akan pullback dulu ke area demand, baru akan naik. Kita tunggu. Kayaknya udah dibahas tadi ya. Ya udah dibahas. Ya seperti itu. Stick on the plan. IPCC naik banyak, selamat bagi Anda sudah cuan. Bagian yang belum punya Anda boleh nunggu pullback karena ini kayaknya sudah mulai membentuk uptrend, sudah mulai membentuk higher low ya, higher low, ini low, ini higher low, dan dia sekarang kena di kepalanya trendline. Mungkin dia akan turun sampai sini, naik lagi. Lebih tepatnya mungkin dia akan ngincar area sini ya, baru kemudian dia akan naik lagi, atau bisa juga besok langsung naik. Kita nantikan aja. Ini banyak yang di area bawah ya. Nanti kalau Anda dapatnya sudah golden cross MA50 dan MA20, ini bisa follow the trend. Enak itu, jangan disia-siakan ya. Siapa tahu besok adalah titik tolak ISG naik menuju 7.000, kita tidak tahu. Kita doakan saja. PSSI naik, Anda bisa yang belum punya menunggu pullback di daerah kotak ini. Yang sudah cuan saya ucapkan selamat, walaupun tidak terlalu banyak di sini. Tapi kalau Anda scalper ya udah masuk target ya. SMA kelihatannya lanjut naik kemarin ya. Nah, selamat bagi yang sudah cuan. Candle ajaib naik double hit combo. Saya kira ini ada potensi yang besar banget untuk dia golden cross ya. Selamat bagi yang sudah cuan, banyak ini cuannya ya. Selamat loh ya. Si Rex saya kira dia masih mau pullback, masih dalam pullback yang sangat sehat. Moga-moga nggak dibanting sama bandar ya. Saya kira dia akan nyari area ini baru terbang. Ada kemungkinan skenario kedua besok kalau semua naik ya dia ikut naik langsung terbang dari sini nanti. Itu review saham 31 Mei 2021 yang sempat kita rencanakan bersama. Sekali lagi sesuai hasil review barusan ternyata banyak yang untung.
banyak yang profit dan sesuai dengan prediksi, saya ucapkan selamat dan happy cuan. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam rekomendasi saham radar saham cuan 2 Juni 2021. Yang pertama, sebentar dulu ya, saya minum dulu. Cukup banyak saham blue chip yang diborong oleh asing. Kita mulai dulu dari yang big caps dulu ya. BBCA, BBRI dulu deh. Oh, BBRI tadi sudah ya. Oke, BBCA, BBRI naik ya. BBCA juga potensinya sangat besar untuk naik. Ini ada paku kan, candle paku atau Grapestone, dan terus dia ditutup naik. Bisa juga ini harami, jadi saya kira potensinya gede, apalagi kalau besok sudah tembus ini garis hijau tua MA200, maka selamat. Dari data yang diperoleh juga BBCA diborong asing, jadi saya kira kalau besok IHSG naik, banyak jebolnya ini ya, RSI-nya pasti dia akan naik. Minimal mungkin besok bisa sampai ke 33.050 kalau banter. Tapi minimal ya paling enggak dia bisa break resisten candle ini. Ya, kita lihat aja. Boleh dimasukkan pilihan, enggak rugi Anda beli BBCA, Anda bisa averaging down. Kemudian ada BMRI juga, ini tercatat diborong oleh asing cukup banyak. Bullish engulfing ya, break resisten walaupun dia pullback lagi. Saya kira besok ada potensi untuk lanjut naik, apalagi dia sudah tembus dari MA20, apalagi dengan sentimen market yang cukup positif. Walaupun ya belum pasti, tapi kan kita sudah bisa meraba ya dari sentimennya kira-kira bakal kayak apa gitu. Oke, next ada TLKM. Selamat juga ini bagi yang kemarin masuk TLKM, kalau nggak salah rekomendasi minggu lalu, dan setelah dia dibanting dan ternyata belum kena stop loss ya, walaupun bantingnya cukup ngeri, bearish engulfing, ternyata dilawan balik karena ini di sini ada area demand, stop lossnya di sini kan, dan ternyata naik terbang. Saya kira cukup yakin besok akan terbang lagi. Bisa dia terbangnya dari sini, pullback sebentar lalu naik, atau langsung naik. Ada dua skenario. Anda lihat aja bidnya yang agak tebal besok pagi di mana, lalu Anda cepat-cepat masuk. Banyak juga yang rekom Telkom ya dari sekuritas, saya kira peluangnya cukup besar, jangan disia-siakan ya. Kemudian ada Astra. Astra juga sudah, ini belum close di atas MA-nya ya, tapi cukup baik, bullish engulfing, asing masuk, Anda boleh nyicil. Bisa ngambil pullback di 5225 ya. Nextnya ada UNTR, ini cukup bagus juga. Nah, jebol resisten ya, jebol resisten, Anda bisa masuk di 22296, atau Anda bisa langsung buy besok karena ini kelihatannya MA nya mau cross juga. Ini muncul juga Grapestone, cukup baik. Biasanya kalau Astra naik, ONTR juga ikut naik. Kemudian ada Bevin, ini juga asing masuk. Nah, bagus banget, selamat bagi yang sudah dapat juga kemarin. Sudah break resisten, kemungkinan besok lanjut ya, atau mungkin pullback sebentar baru naik. Bevin, Excel, selamat yang sudah masuk.
dan sudah cuan. Bagi yang belum punya bisa nunggu pullback di 2412 atau di 2276. Atau 2272 lah. Ini bagus, sudah golden cross ya, menandakan dalam jangka menengah dia akan naik. Di atas juga resistennya nggak ada yang kuat. Ini lumayan kuat daerah sini, tapi sudah ditusuk gini. Next resisten targetnya adalah di daerah sini ya, 2712. 2712 ada potensi fly sampai sini, apalagi ini sudah di atas MA 200. Saya yakin trennya akan naik, walaupun mungkin nanti turun dulu, kemudian dia pasti naik lagi, kemungkinan besar. Kemudian ada ESA belum begitu bagus candlenya, mungkin tunggu dulu sampai dia breakout resisten ini ya. Tapi menurut data ada pembelian asing lumayan. ABA ini kemarin sore tiba-tiba ikut terbang. Nah, saya kira ini juga di atas 3 MA, di atas MA 20, 50, 200. Jelas sekali bahwa uptrend. Dan ini sudah tembus break dari ininya downtrend lah. Anda boleh masuk di 240-an yang belum punya, harapannya dia bisa fly sampai ke 300-an. Dan bagi Anda yang sudah masuk beberapa hari yang lalu, saya ucapkan selamat, sudah cuan lumayan. ABA masuk, Mari juga pastinya masuk. ABA sama Mari ini biasa jalannya bareng lah kan. Kayaknya ini sudah all time high. Berarti di atas nggak ada resisten ya, bisa naik seenaknya sendiri. Kemungkinan kalau pullback ya dia akan pullback ke area sini. Kemudian dia akan lanjut lagi terbang. Karena candlenya kelihatannya cukup kuat. Ya, atau bisa langsung terbang juga besok. Ya, jadi kalau Anda langsung masuk di atas, jangan terlalu gede, yang agak gede nunggu yang di bawah sini, stop lossnya di bawah kotak 300-an ya. Bang belum ya, mungkin nunggu dulu aja. Tapi kayaknya pullbacknya masih oke. Kemudian Pegas, Tebik juga asing masuk banyak, tadi sudah dibahas. Pegas dia masih pullback yang cukup sehat, tapi agak hati-hati nih keluar doji dan pin bar ya. Mendingan jangan masuk dulu, tapi kalau Anda agresif mau masuk jangan gede-gede dulu. Siapa tahu besok kalau IHSG naik ya dia ikut keangkat. Kita lihat deh besok. Tapi kalau Anda mau masuk kecil dulu aja. Stop lossnya di bawah kotak ini 1040-an. MDKA dengan sentimen gold yang bagus. Nah, mini bullish engulfing, jadi dia ada rejection di sini, rejection di area demand pas ya. Jadi naik, turun, naik lagi. Saya kira dia berusaha menyebut resisten ini, jadi mungkin besok turun sebentar ke 2672 lalu terbang. Selamat bagi yang sudah nyimpen ini sejak minggu lalu. Kayaknya Om Arnold juga udah ngomong ini bagus ini. Selamat bagi yang sudah untung. Oke, next kita ke yang gorengan atau second liner, third liner. Ada Adro, ini bagus.
kemungkinan dia akan jebol kalau candlenya modelnya kayak gini. Kita lihat aja. Kalau besok bidnya tebel, Anda boleh masuk atau Anda nunggu di daerah sini 1181 dengan resisten di gap atau MA 200 gap. Kayaknya dia mau nutup gap sini. Itu adro. Saya kira ini juga ada potensi mau dan sedang break. Oh, sudah break dari ininya ya, downtrend line udah break. Saya cukup optimis sih ini adro bisa naik besok. Mari sudah BTPS bullish engulfing, jelas sudah break juga resistennya yang ada di sini. Silahkan Anda boleh masuk. Kalau Anda sabar, Anda boleh nunggu pullback di sekitar sini. Jangan takut kena stop loss karena resikonya kecil. Nunggu di daerah sini 2769, stop loss di 52577. Atau kalau agresif mau langsung hajar kanan juga boleh. Tapi biasanya yang untuk hajar kanan itu yang agak kecil dikit ya. Kalau saya resistennya di area itu kira-kira ya, di area itu 3200-an. Bagus, BTPS menarik. Apalagi kalau sentimennya besok oke. Wah, ini bisa banyak ini. Saya kira ini boleh masuk favorit ya, BTPS. Sebentar. HRTA juga menarik. Wah, tapi terlalu agresif ya. Kalau saya mungkin nggak masuk deh. Kalau Anda mau masuk mungkin menunggu di setengah candle ini, atau kalau mau masuk agresif banget ya Anda harus siap dengan stop loss yang lumayan gede. HK di sini, terus stop lossnya di bawah candle ini atau minimal setengah candle ini. Kalau bullish engulfingnya terlalu abnormal gitu saya juga ngeri ya. Cuman ya kalau Anda super agresif karakternya ya boleh gitu ya. Memang kalau Anda menang bisa menang banyak. Ini menarik. MPC kelihatannya dia membentuk formasi base on base, terus mari gitu dia naik lagi, terus habis gitu dia bikin base lagi, naik lagi dan sudah break. Kalau Anda mau masuk, Anda bisa masuk di sini 1798-an, atau senario kedua Anda bisa masuk di sini 1760 untuk expect dia lanjut naik lagi. Ini tipikal yang sangat liar ya. Kalau Anda nunggu pullback terlalu dalam ya biasanya jarang dapat gitu. Jadi kalau Anda berani, Anda boleh langsung buy, stop lossnya agak panjang di bawah sini 17-16. Makanya jangan besar-besar kalau saham kayak gini, gerakannya terlalu wild gini. Nanti kalau turun agak banyak lah, ini baru Anda masuk besaran. MCAS juga menarik. Anda bisa langsung masuk besok dengan stop loss di bawah kotak ini 6134 karena dia sudah break resisten. Atau Anda mau nunggu pullback sedikit, bila ada bid yang tebal sedikit di bawah harga penutupan, kemudian Anda masuk lagi boleh. Skenario keduanya dia akan turun sampai sini, kemudian baru naik. Boleh ini agresif. MDKA sudah dibahas tadi, Telkom sudah. Dan ini MCAS ya sudah di atas MA 200, 50 dan 20. Sangat uptrend. Aduh,
Ini sudah pernah direkom, masih bagus, Anda bisa hold. Stop lossnya seperti yang kemarin di bawah kotak ini atau ini. Asa kayaknya kemarin naik banyak, cuman saya kurang suka saham ini. Nah, ini dia suka bikin ekor panjang di atas, habis naik kenceng langsung dibanting. Oke, bagi Anda yang mau masuk, Anda bisa masuk di 2186, stop lossnya di 1975. Kayaknya besok masih ada potensi. CSRA ini juga bagus, Anda bisa langsung masuk dengan stop loss di bawah ini ya, 298an kira-kira. Saya kira ada potensi besok akan apply. Atau kalau Anda sabar, Anda tunggu saja di 313 ya. IPCC tadi udah dibahas ya. IPCC sudah dibahas ya, kemungkinan akan lanjut naik atau pullback dulu. IPLN BCM juga bagus, tembus 3 MA. Anda bisa nunggu buy di 299 kalau mau hati-hati pelan-pelan, atau langsung masuk juga bisa. Sudah tembus 3 MA, jadi probabilitasnya cukup tinggi, mumpung harga masih murah banget. Dilihat ya, kalau nggak terlalu liquid jangan dipertaruhkan terlalu banyak posisi Anda, jangan terlalu banyak masuk. Itu IPCM, BMMP. Saya kira Anda nunggu pullback di 370 aja baru naik. SCMA tadi sudah dibahas. SNLK boleh, Anda boleh masuk, sudah break. Iya, kalau mau masuk sih masuk di sini aja lah, kira-kira 850-an, nunggu pullbacknya. Kalau dikasih pullback, kalau Anda mau agresif, siapa tahu dia bisa mengulang histori kayak gini, ya silahkan. Tapi stop lossnya di 787-an. Oke, market US malam ini dibuka sangat bullish ya. Potensi deh besok IHSG naik. Oke, Tegra masih murah. Kalau Anda mau ngumpulin bisa. Stop lossnya di bawah 118 kayak yellow. Good. Kayaknya dia berusaha break range-nya. Belum begitu kentara, tapi kelihatannya dia MA20 nya mantul di MA50. Ya ada potensi kalau indeks besok naik ya dia ikutan naik ya. Kayaknya dia baru mantul daerah area demand sini, naik turun lagi, nggak bisa jebol demandnya, dia akan naik. Saya kira ini menarik, boleh nunggu pullback di daerah sinilah, atau senario kedua di daerah sini gitu. New Wood stop lossnya di bawah kotak ini atau di 739. Terakhir Sirek tadi udah dibahas ya. Ya kelihatannya dia akan pullback area-area sini. Oke. Saya kira cukup sekian dulu persiapan untuk trading menghadapi market besok tanggal 2 Juni 2021. Kita harapkan semuanya sesuai dengan plan dan semua kita sama-sama dapat
profit. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fendi Surijanto undur diri dulu dari hadapan Anda. Sampai jumpa lagi dalam channel Radar Saham Cuan episode selanjutnya. Salam profit.